Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anzali Syabani dengan NIM A11 2024 15 791. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan elemen-elemen tiap HTML, CSS, maupun JavaScript yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Untuk pertama, kita akan menjelaskan untuk bagian HTML yang mode terang gelap. Nah, untuk mode terang gelapnya ini saya letakkan pada bagian navbar, karena kita akan membuat button di navbar. Nah, di sini ada div. Div ini merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk membungkus isi konten pada div tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengedit di bagian style CSS. Di sini div, di sini ada elemen class. Saya kasih nama theme toggle group. Ini adalah untuk namanya. Lalu saya kasih padding atau jarak. Selanjutnya ada elemen button. Saya menamai dengan theme toggle btn. Lalu ada elemen ID yang bernama like mode btn. Ini adalah ID yang digunakan untuk nanti pada saat kita menyambungkan ke JavaScript. Selanjutnya ada title dengan nama tema terang. Ini fungsinya adalah untuk supaya pada saat kita akan mengklik button tersebut, nantinya akan terdapat tulisan tema terang. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat kita akan mengklik icon tersebut, maka akan muncul tulisan tema terang. Selanjutnya ada elemen I. Elemen I ini sendiri adalah elemen dari Bootstrap yang digunakan untuk menampilkan icon. Di sini ada class BI. Nah, BI ini untuk icon. Sedangkan sun ini adalah nama iconnya. Sun ini adalah matahari. Jadinya nanti akan menampilkan icon matahari. Ini icon matahari. Selanjutnya adalah button yang sama. Ini button untuk mode gelapnya. Jadi yang ini adalah button untuk mode terangnya. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat JavaScript-nya. Yang digunakan untuk mengaktifkan tombol dari gelap terang tersebut. Tekan ke JavaScript-nya. Nah, di sini terdapat script src. Ini merupakan script dari Bootstrap. Dan ini ada script dari JavaScript-nya. Di sini ada tipe data konstanta dengan variabel like btn, lalu mengambil ID dari like mode btn yang telah kita buat tadi di HTML button-nya. Ini sama. Selanjutnya kita ke function setTime mode. Function setTime mode ini artinya adalah function ini akan berfungsi ketika tipe data tersebut adalah string dengan parameter mode. Nah, jadi ketika tipe data tersebut bukan string, maka tidak bisa dijalankan. Meskipun tipe data tersebut string, tapi parameternya bukan mode, maka tidak akan bisa. Selanjutnya ada count section. Nah, di sini ada ID.
ID hero, ID artikel, galeri, schedule, profile yang dibungkus dengan array. Di sini ada const navbar. Lalu selanjutnya ada kondisi. If ini adalah kondisi ketika mode ini sama dengan dark. Pada saat kita menyalakan pada mode gelapnya, maka dokumen body classly menambahkan dark mode. Di sini dark button ini adalah tombolnya, kita tambahkan, dan tombol untuk yang terangnya kita hapus. Navbarnya kita hapus yang bagian terang, kita tambah untuk bagian gelapnya. Lalu ada section for each. Ini merupakan looping atau perulangan yang digunakan untuk mengulangi dari elemen ID pada array ini. Selanjutnya ada kondisi else. Sebaliknya adalah kondisi sebaliknya. Jadi pada saat tadi merupakan kondisi untuk bagian gelap, maka sekarang adalah kondisi untuk bagian yang terang. Di sini dokumen body class list remove dark mode. Ini hapus untuk yang bagian mode gelap. Lalu like btn ini untuk yang terangnya kita tambah, sedangkan yang gelap kita hapus. Untuk navbar juga sama, kita balik saja. Section juga sama. Lalu di sini ada like btn add event listener, yaitu ini berfungsi untuk menjalankan button tersebut. Ketika kita sudah menulis JavaScript-nya, kita akan mengaktifkan button tersebut. Ini untuk mengaktifkan buttonnya. Selanjutnya kita akan pergi ke style CSS-nya. Setelah kita membuat JavaScript-nya, kita akan membuat style CSS-nya. Di sini terdapat style dengan icon bintang, yang artinya bintang ini adalah keseluruhan. Di dalam keseluruhan ini terdapat transisi background color. Artinya pada saat mode gelap maupun mode terang diaktifkan, maka nanti akan terdapat transisi. Contohnya seperti ini. Pada saat kita mode gelap, maka akan ada transisinya. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan ke mode terang terlebih dahulu. Di bagian hero, background-nya kita akan membuat linear gradient atau background yang warnanya bergradasi. Di sini menggunakan warna merah dan kuning. Nah, di sini menggunakan warna merah dan kuning. Lalu untuk artikel menggunakan kuning dan oranye. Dan selanjutnya galeri warna biru. Dan seterusnya sampai profile. Selanjutnya kita ke bagian mode gelap. Mode gelap ini kita body dark mode. Background color kita warna hitam. Background color itu seperti ini adalah backgroundnya jadi warna hitam. Lalu untuk color warna putih ini adalah untuk warna font. Ketika mode gelap dinyalakan, maka font akan berubah menjadi warna putih. Di sini ada body dark mode hero. Di sini di bagian hero, backgroundnya akan berubah menjadi warna ungu degradasi. Kemudian pada home jadi warna ungu bergradasi, selanjutnya ada biru bergradasi,
Untuk bagian artikel ini dan seterusnya sampai profil. Untuk bagian navbar sama saja. Ini adalah transaksi untuk berubah ke mode gelapnya. Ini untuk background color sama. Ini sama. Nah, di sini ada kelas theme toggle group. Ini adalah elemen yang kita buat tadi, elemen div ya, untuk membungkus button 2 tadi. Kita jadikan satu. Lalu di dalamnya ada display flag. Ini kita bungkus menggunakan flexbox. Lalu align item center. Ini supaya kontennya merata tengah. Selanjutnya ada gap 10px. Ini digunakan untuk supaya jarak antar icon tidak terlalu rapat. Jika kita ubah contohnya, maka dia akan rapat sekali. Nah, jadi kita mengatur jarak pada 2 icon ini, 2 button ini. Selanjutnya ada elemen theme toggle btn, border none. Artinya kita tidak menggunakan border, kita hapus. Background kita juga tidak menggunakan. Font size menggunakan 1,5 besarnya. Lalu ada cursor pointer. Cursor pointer ini digunakan untuk pada saat kita akan mengklik icon tersebut, nah, nanti kursor akan berubah menjadi gambar tangan. Lalu untuk color inherit ini merupakan warna yang mengikuti induknya. Selanjutnya ada opacity. Opacity adalah untuk mengatur transparan dari icon tersebut. Misal kita ubah jadi 1.0. Nah, maka transparan dari icon ini akan terlihat jelas. Maka kita akan ubah menjadi 0,6 supaya tidak terlalu kontras. Lalu untuk yang selanjutnya ada elemen theme toggle btn aktif. Nah, ini adalah untuk pada saat button tersebut kita klik, maka akan berubah warna menjadi kuning. Selanjutnya ada footer. Footer sama, background color putih. Mungkin kita akan pergi ke bagian schedule atau jadwal. Dan ini adalah untuk bagian schedule-nya. Dapat elemen section. Elemen section ini adalah elemen untuk membungkus isi konten dari schedule ini sendiri. Lalu terdapat elemen ID digunakan untuk mengidentifikasi supaya jika ada link bisa diakses. Contohnya adalah schedule, kita akan berikan linknya di navbar. Nah, tadi kan menggunakan ID, maka pada saat kita mengidentifikasi menjadi gambar pagar,
Dan pada saat kita klik, maka akan ke halaman tersebut. Lalu di sini ada kelas PY5. Ini merupakan padding vertikal. Selanjutnya ada kontainer. Kontainer ini adalah untuk memberikan jarak dari sisi tepi supaya terlihat rapi dan kontennya berada di tengah. Lalu ada text center. Text center ini merupakan teks dengan rata tengah. Lalu ada elemen H1. Elemen H1 ini merupakan judul dengan kelas FWBall. FWBall ini merupakan font weight ball. Ball ini artinya ditebalkan. Jadwal kuliah dan kegiatan ini ditebalkan dengan menggunakan font weight. Lalu MB5 ini merupakan margin bawah. Jarak di bawahnya ini diberikan sebesar 5. Display merupakan big fontnya. Untuk MB5 ini adalah jarak bagian bawah sini. Kita coba ganti MB10. Nah, maka jarak di bagian ini akan terlihat semakin dekat. Lalu untuk selanjutnya ada div class row. Ini adalah untuk menambahkan grid. Grid seperti ini, kotak-kotak ini, grid dengan jarak antar kolom ini adalah 4. Justify content start. Ini supaya pada saat baris pertama sudah 4, ya baris pertama ini sudah 4, maka dia akan ke bawah dan rata kiri. Rata kiri tidak ke tengah. 1, 2, 3, 4. Untuk baris yang kedua, maka akan rata kiri. Ini jaraknya 4. Lalu selanjutnya ada div class call 12, call SM6, dan seterusnya ini. Ini adalah untuk menyesuaikan ketika website berada di mode mobile ataupun yang lainnya. Jadi, saat kita coba ke mode mobile, dia akan menyesuaikan. Seperti ini, jadi untuk gridnya jadi ke bawah, tidak ke samping. Dia akan menyesuaikan sendiri. Lalu yang selanjutnya ada card schedule, merupakan elemen bawaan dari Bootstrap. Card. Lalu ada C2 SM, menambahkan efek bayangan yang halus. Border 0 ini kita tidak menggunakan border. Lalu ada H100. Ini digunakan untuk mengatur panjang tingginya dari grid tersebut. Misal kita maka ini grid tersebut akan memendek. Lalu untuk elemen selanjutnya ada card header. Card header ini merupakan bagian atas ini. Lalu ada BG gradient yang artinya background. Backgroundnya kita gradasi. Ini kan biru bergradasi. BG primary ini adalah warna dari
background biru, text white, fontnya berwarna putih, font white bold, dicetak tebal, lalu dibungkus dengan menggunakan flag. Ini menggunakan flexbox, align item center, isi-isinya akan rata tengah dalam vertikal, dan juga justify content center ini juga rata tengah dengan horizontal. Lalu gap 2 ini adalah untuk memberikan jarak. Selanjutnya ada elemen I, ini adalah elemen bootstrap untuk menampilkan icon. Di sini saya menampilkan icon laptop. Di sini kan ada icon laptopnya. Selanjutnya ada card body. Card body ini adalah isi dari card tersebut. Nah, di sini ini merupakan card body. Di sini ada kelas MB1 merupakan margin bawah 1. Jarak di bawah elemen tersebut seperti. Nah, maka jarak di bawah ini maka akan semakin renggang. 1. Lalu di sini ada text primary. Ini merupakan teks dengan berwarna biru. MB1 sama, ini memberikan jarak di bawahnya. Lalu ada text muted small. Ini artinya teks tersebut akan seperti transparan dan juga dibikin kecil. Seperti ini. Ya, seperti transparan dan lebih kecil. Untuk selanjutnya ini sama. Mungkin untuk yang selanjutnya akan langsung ke bagian profile. Di bagian profile seperti tadi ada namanya section, ini untuk membungkus isi-isi atau konten dari profile ini. Lalu untuk ID juga sama, digunakan untuk mengidentifikasi jikalau ada link supaya nanti bisa diakses. Dan kelas, ini ada jaraknya. Lalu ada kontainer, sama, yaitu fungsinya untuk supaya konten tersebut terlihat rapi, berada di tengah, dan juga memberikan batas di pinggir layar. Di sini ada 2. Ini merupakan judul dengan elemen kelas text center, yang artinya teks rata tengah, gunakan font weight, ditebalkan dengan margin bawah, jarak yang di bawahnya ukuran 5. Ya, untuk profilnya, nah, profil mahasiswa dengan jarak di bawahnya ini adalah 5. Lalu selanjutnya ada kelas row align. Row ini adalah elemen dari bootstrapnya yang digunakan untuk memberikan grid. Kalau ada align item center, isi kontennya berada di tengah secara vertikal, dan juga justify content center ini juga supaya isi kontennya berada di tengah dengan horizontal. Lalu text center ini supaya teks tersebut rata tengah pada saat tampilan mobile. Di sini ada text MD start.
Ini supaya pada saat tidak tampilan mobile, teks tersebut rata kiri. Di sini ada div class, call 12 dan seterusnya ini merupakan elemen supaya web tersebut bisa menyesuaikan pada saat tampilan mobile maupun yang lain. Lalu ada bagian image, dash source ini merupakan elemen untuk memberikan foto dari folder. Lalu ada elemen out, ini merupakan elemen jika foto ini tidak tampil, maka akan menampilkan teks berupa foto profile. Selanjutnya ada kelas rounded circle shadow. Ini berfungsi untuk supaya foto kita berbentuk bulat. Ini untuk berbentuk bulat. Selanjutnya ada elemen weight dan height. Ini merupakan ukuran dari foto tersebut. Selanjutnya ada elemen style object with cover. Ini berguna untuk gambar tersebut tidak gepeng. Lalu untuk yang selanjutnya adalah div class call 12. Ini adalah untuk menyesuaikan website ketika dalam keadaan mobile. Nah, di sini ada div class card. Ini menggunakan elemen bootstrap card supaya lebih rapi. Lalu shadow, menambahkan efek bayangan, border 0, text center, rata tengah. Card body sama, get title, FB, ini sama juga untuk tabel. Kelas tabel borderless ini merupakan sel yang ada di dalam tabel tersebut dihilangkan. Lalu untuk jaraknya kita 0, align middle, isi dalam sel tersebut kita ratakan ke tengah. Untuk text centernya kita buat text center supaya teks tersebut rata tengah. Lalu untuk yang selanjutnya kita ada tbody, ini merupakan tabel body. Lalu ada tr, th ini merupakan judul sebelah kiri, seperti name, program studi, ini merupakan judulnya. Dengan elemen kelas text n ini merupakan teks dengan rata kanan, supaya titik 2 ini sama dengan yang bawah. Supaya titik 2-nya ini tidak berbeda-beda, jadi bisa sama. Seperti inilah. Nah, ini untuk titik 2-nya urut, tidak ada yang belepotan. Untuk selanjutnya kita PE3, ini adalah padding jaraknya yang ke kanan. Jarak dari name ke titik 2 ini merupakan PE, padding kanan, jarak kanan dengan ukuran 3. Lalu ada TD ini merupakan isi dari judul tadi dengan text start, rata kiri. Lalu selanjutnya sama juga. Mungkin dari saya cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.